5. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya pada hari ini? Baik, Apa Ibu. kabarnya Baik, anak-anak? Bu. Iya, Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya anak-anak. Meskipun kita belajar secara online learning, ada banyak kendala yang harus kita hadapi, ya tetapi kita harus bersyukur, kita harus tetap semangat, karena kita masih dapat belajar secara bersama-sama. Oke, dari dashboard Teams Ibu melihat semua partisipannya sudah hadir, sudah lengkap semua. Bagaimana Keisha, apakah benar semuanya sudah hadir atau ada teman-temannya ada kendala? Sudah hadir semua, Bu. Oke, terima kasih Keisha. Oke anak-anak, bagaimana setelah menonton video pembukaan Ibu terkait tujuan pembelajaran dan tugas yang akan anak-anak kerjakan untuk satu bab ini? Speechless? Penuh dengan sukacita? Atau bagaimana? Amin, Bu. Amin. Amin. Kita, Bu. Wah, semuanya menerima dengan penuh sukacita ya. Ibu harap kita sama-sama dapat mengerjakan laporan ini dengan baik dan penyajian laporannya juga disertai dengan sumber-sumber yang relevan ya anak-anak. Lalu untuk pembelajaran hari ini, harapannya anak-anak dapat memahami dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna dengan baik, serta dari pengetahuan yang anak-anak dapatkan juga anak-anak dapat meresponi mandat budaya yang Allah berikan dengan baik. Nah, ini semua adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang sudah Ibu jelaskan di video pembukaan tadi, ya untuk detailnya anak-anak bisa menonton lagi. Oke, hari ini kita akan memulai sesi sinkronus kita dengan mendengarkan satu orang yang akan menyampaikan jawaban terkait pertanyaan Givio yang sudah anak-anak isi tadi di Mentimeter pada saat sesi asinkronus tentang pengertian biosfer dan karakteristik bioma. Ada yang bersedia volunteer untuk menyampaikan jawabannya? Saya, Bu. Oke, ya dipersilakan Nak Theo. Baik, Bu. Terima kasih. Yang kami pelajari, bioma itu ini, Bu. Kumpulan dari komunitas, Bu. Jadi misalnya ada komunitas tanaman, pohon, lalu juga ada komunitas seperti rantai makanan itu loh, Bu. Herbivora, dan lain sebagainya seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, untuk pengertian biosfernya, Theo, bagaimana? Apakah bisa dijelaskan juga sedikit apa yang kamu ketahui yang sudah kamu isi? Kalau tadi saya mengisinya, biosfer ini Bu, sesuatu yang tempat kita hidup gitu, Bu. Oke, Sesuatu terima kasih yang ya, ada Theo. di atmosfer. Baik, Bu. Oke, terima kasih Theo untuk jawabannya. Ya, Ibu sudah baca sebenarnya jawaban dari anak-anak dan jawabannya seperti yang Theo sampaikan dan jawaban anak-anak lainnya juga sudah benar dan tepat ya terkait pembelajaran minggu lalu bahwa biosfer itu merupakan sebuah lapisan tempat tinggal makhluk hidup yang mana makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan hidup dalam lapisan itu. Lapisan ini ya. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua tentang karakteristik bioma, ya dijelaskan juga oleh Theo dengan baik ya. Ada 5 juga yang sudah anak-anak jawaban menurut Ibu sudah lengkap dan anak-anak sudah paham ya di dalam pembelajaran ini. Very good. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita anak-anak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran flora dan fauna yang seperti Ibu tadi sudah sampaikan di awal. Ya, seperti kita ketahui juga bahwa persebaran makhluk hidup di bumi ini tidak merata, yang mana mereka tersebar di seluruh dunia ini beraneka ragam, bahkan di Indonesia sendiri pun banyak fauna dan flora yang beraneka ragam yang berbeda-beda, baik itu di wilayah barat, peralihan, dan wilayah timur ya anak-anak. Nah, kira-kira mengapa ya terjadinya persebaran fauna yang berbeda-beda di Indonesia ya? Anak-anak tadi kan sudah mempelajarinya dan sudah mendiskusikannya pada sesi asinkronus. Ada yang mau volunteer untuk menjawab pertanyaan ini? Mengapa terjadi persebaran fauna flora yang berbeda-beda di Indonesia? Ada yang mau? Oke, atau Ibu mau pakai jurus tunjuk menunjuk nih? Ibu boleh minta tolong Keisha menjawab pertanyaan ini. Mengapa terjadi persebaran fauna atau flora yang berbeda-beda di Indonesia? Ya, coba kita lihat dari pembelajaran kita tadi sama-sama di sesi asinkronus. Berbeda, Bu. Berbeda karena tempatnya juga beragam, Bu. Oke, apa itu saja Keisha? Ada yang mau ditambahin lagi Keisha? Atau faktornya yang
ada seperti faktor persebaran tanahnya Bu, lalu persebaran tumbuhannya juga. Oke, good ya Keisha. Thank you untuk jawabannya Keisha. Benar sekali ya Keisha. Kalau ada faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna tadi ya, seperti salah satunya Keisha sebutin faktor tanah. Oke, kita akan melihat ya, yaitu pertama ada 4 faktor. Apakah PPT Ibu udah terganti, Nak? Oke, yang pertama ada faktor itu ada faktor edafik yang berkaitan dengan tanah seperti yang Keisha sudah jelaskan. Halo? Ya, halo Ibu. Ya, maaf ya, tadi 00 tiba-tiba jaringannya kurang baik. Oke, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Oke, yang kedua itu ada faktor edafik atau yang berkaitan dengan tanah. Dan yang ketiga itu ada faktor fisiografi yang berkaitan dengan ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Dan yang terakhir ada faktor biotik yang berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, penjelasan hari ini kita akan melihat betapa luar biasanya Allah mengatur sedemikian rupa makhluk hidup dengan alam yang dapat hidup dengan baik ya. Oke, kita akan masuk ke dalam faktor yang pertama penjelasannya yaitu faktor klimatik. Nah, faktor klimatik ini ada 4 komponen ya anak-anak di dalamnya. Yaitu ada suhu, terus ada kelembapan udara, ada angin, dan ada curah hujan. Apakah PPT Ibu terganti, Nak? Iya Bu, terganti. Oke. Ya, oke, terima kasih ya. Maaf ya karena jaringan kurang baik beberapa hari ini. Nah, jadi kalau 4 komponen ini yang merupakan komponen dari faktor klimatik yaitu faktor suhu. Nah, ada yang mau bantu Ibu menjelaskannya dari keempat komponen ini siapa yang mau menjelaskannya salah satu dari komponen ini? Dipersilakan. Ada yang mau volunteer? Graciela? Iya, saya Bu. Iya, Nak. Dipersilakan, Nak. Saya mau mencoba menjawab untuk yang faktor klimatik suhu Bu. Suhu udara Bu. Di mana yang mempengaruhi perbedaan flora dan fauna itu dipengaruhi oleh suhu disebabkan karena adanya intensitas penyinaran matahari Bu yang berbeda-beda sehingga menyebabkan variasi udara di bumi itu beda-beda Bu, sehingga persebaran flora dan fauna ini tergantung pada suhu Bu. Ya, thank you ya, thank you ya Grace yang sudah menjawab dengan baik ya Nak. Nah, jadi Ibu akan memperlengkapi jawaban dari Graciela. Nah, jadi untuk faktor klimatik suhu itu merupakan kalau kita lihat derajat dari definisinya adalah derajat panas dingin udara di atmosfer. Nah, perbedaan intensitas sinar matahari ini juga akan mempengaruhi keadaan suhu panas atau terlalu dinginnya di suatu wilayah tersebut. Nah, yang mana wilayah yang memiliki suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ini diminati oleh sebagian besar makhluk hidup yang akan hidup di wilayah tersebut. Nah, jika kita lihat suhu yang ada di kutub terlalu dingin dan suhu yang ada di gurun yang terlalu panas itu juga akan mempengaruhi persebaran makhluk hidup yang sulit untuk makhluk hidup itu tinggal di sana sehingga kita lihat bahwa di sana minim banget jumlah ataupun jenis dari makhluk hidup yang tinggal di situ. Oke, untuk yang kedua merupakan kelembapan udara. Nah, kelembapan udara itu merupakan kandungan total uap air di udara. Nah, kelembapan udara ini sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna di muka bumi ini karena dapat mengendalikan distribusi geografi tumbuhan ya. Anak-anak khususnya untuk tumbuhan, beberapa jenis tumbuhan itu cocok untuk hidup di lahan yang kering. Tetapi malah sebaliknya ada juga yang di lahan yang basah. Nah, berdasarkan tingkat kelembapan ini ada 4 jenis klasifikasi, 4 kelompok utama untuk lingkungan hidup dari tumbuhan ini. Kalau anak-anak masih ingat itu ada xerophyta, ya, jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering, mesophyta yaitu di lingkungan yang lembab, hygrophyta yaitu jenis tumbuhan yang cocok hidup di lingkungan yang basah. Nah, tropophyta yang satu lagi yaitu jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim. Kira-kira itu contohnya tumbuhan apa anak-anak? Untuk tumbuhan jenis tropophyta. Ada yang bantu Ibu? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawabnya? Kaktus bukan Bu? Ayo.
Siapa tadi yang jawab? Tropophyta adalah jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musimnya. Kalau kaktus itu termasuk di Xerophyta, tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering ya anak-anak. Nah, jadi siapa yang mau bantu Ibu? Jati Boleh? bukan, Bu? Pohon Cemara. jati. Ya, benar sekali ya anak-anak, pohon jati ya contohnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, sepertinya belum ya, udah jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir ya anak-anak, Ibu buka lagi. Nah, yang ketiga yaitu angin. Angin berfungsi sebagai alat transportasi yang dapat memindahkan uap air dan awan. Nah, ini juga dijadikan sebuah faktor yang dapat mempengaruhi penyerbukan tanaman, yang mana serbuk sagi-dagi tanaman dapat tertiup angin ke suatu tempat atau lahat yang dapat juga terjadinya pertumbuhan tanaman di lahan tersebut. Dan hal ini juga mampu mempengaruhi migrasi pada burung, kupu-kupu, lebah yang membutuhkan angin. Nah, yang keempat adalah curah hujan. Ya, karena air adalah sumber kehidupan dalam siklus hidrologi itu, hujan merupakan sumber bagi pendistribusian air yang ada di permukaan bumi ini ya anak-anak. Nah, begitu pentingnya air bagi kehidupan mengakibatkan pola persebaran dan kerapatan makhluk hidup antar wilayah biasanya tergantung dari tinggi rendahnya curah hujan. Oke ya, sampai di sini sudah jelas ya anak-anak. Kita akan beralih ke faktor selanjutnya, yaitu faktor edapik. Nah, ada yang mau bantu Ibu jelasin faktor edapik? Bagaimana, Novita? Apa yang kamu pahami, Nak, tentang faktor edapik? Novita? Oke, sepertinya Novita terkendala jaringan. Ariel, bisa bantu Ibu, Nak, untuk menjelaskan apa yang Ariel pahami tentang faktor edapik ini? Halo Ibu, bisa diulangi nggak Bu? Tadi saya terputus Ibu, sempat terputus. Iya. Agil boleh bantu Ibu jelasin apa yang Agil pahami tentang faktor edapik ini terhadap pengaruhnya persebaran flora dan fauna? Iya Bu, kalau faktor edafik itu kan tanah ya Ibu, faktor tanah yang mempengaruhi persebaran tanaman. Nah, itu perbedaannya ada di seperti perubahan persebarannya berbeda seperti di dataran tinggi ataupun di dataran rendah gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Agil untuk jawabannya. Ya, jadi Ibu akan menjelaskan ya anak-anak. Jadi faktor edapik itu merupakan faktor yang berkaitan dengan struktur tanah, jenis tanah, tekstur tanah, keadaan tanah, pH tanah, dan porositas tanah. Nah, tanah ini merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Anak-anak ini lebih spesifik kepada tanaman. Nah, tingkat kesuburan tanah merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan. Ini berarti semakin subur tanah, maka kehidupan tumbuhan semakin banyak jumlahnya dan keanekaragamannya di tempat sana. Nah, di wilayah tersebut. Nah, oke. Ibu mau tanya, siapa yang tahu ciri tanah seperti apa yang subur? Coba sebutin 1 atau 2 deh ciri-cirinya. Ada yang mau bantu Ibu? Inal? Gimana, Nak Inal? Halo Bu. Oke, silakan Inal. Bantu Ya, Ibu saya ya. tahu ciri tanah yang subur itu adalah warna hitam, terus tanahnya tidak keras tapi gembur, kemudian tanahnya ditumbuhi oleh banyak jenis tanaman Bu. Oke, good ya Inal, benar sekali anak-anak apa yang sudah Inal jelaskan. Oke, kita akan melanjutkannya ke faktor selanjutnya yaitu faktor fisiografi. Nah, faktor fisiografi adalah berkaitan dengan struktur permukaan bumi atau topografi yang mana keadaan di tempat dataran tinggi atau di tempat dataran rendah, di tempat yang berair ataupun yang tidak berair itu berbeda-beda. Nah, faktor ini mempengaruhi jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di suatu wilayah tersebut. Oke, Ibu akan jelaskan contohnya yaitu kambing gunung yang hidup di pegunungan terjal akan berbeda dengan kambing yang hidup yang biasa kita lihat di lingkungan kita. Nah, mereka kita bisa lihat nih di gambar ini mereka memiliki bulu yang sangat tebal karena habitatnya yang berada di gunung itu sangat dingin
Dan tiupan angin begitu kencang ya membuat mereka memiliki tubuh yang tebal. Selain itu juga kalau kita perhatikan kakinya itu jauh lebih kekar daripada kambing-kambing yang biasa kita lihat. Karena apa? Karena mereka itu kan akan berjalan atau misalnya mereka untuk pergi mobilitas ke suatu tempat ke tempat yang lainnya itu dengan menggunakan kakinya itu, yaitu jalannya itu bertebing tinggi dan terjal. Nah, sehingga ya kita dapat lihat bahwa kakinya itu kekar. Lalu untuk tumbuhan, seperti yang kita ketahui juga berbeda ya anak-anak, jenis tumbuhan di dataran rendah berbeda dengan dataran tinggi. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membagikan contohnya? Ada yang bersedia volunteer? Saya Bu. Oke, silakan Ariel. Ya, kalau perbedaannya kan kalau di dataran tinggi sama dataran rendah gitu ya Bu ya. Iya, tumbuhannya. Ya, kalau di dataran rendah itu dia contohnya tanaman seperti tanaman padi gitu ya Bu. Nah, kalau di dataran tinggi contohnya tanaman teh Ibu. Oke, thank you Ariel. Benar ya, apa yang diberikan Ariel contohnya itu sangat baik. Thank you Ariel. Nah, kita akan masuk lagi di dalam selanjutnya faktor biotik atau faktor organik yang meliputi persebaran makhluk hidup itu dipengaruhi oleh makhluk hidup, yaitu ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu penjelasan tentang manusia. Nah, perilaku manusia yang mementingkan dirinya, yang tidak bertanggung jawab seperti membakar hutan secara ilegal atau memburu binatang secara legal di hutan itu akan mengakibatkan pemunahan dari binatang ataupun tumbuhan jika tidak dirawat dengan baik ya anak-anak tumbuhannya. Nah, manusia dapat menyebabkan suatu tumbuhan itu dari satu tempat ke tempat lain itu bisa dipindahkan. Nah, bagaimana dengan caranya? Apakah memang bisa hidup, Bu? Tentu bisa. Bagaimana? Tergantung dari lingkungan yang diambil dari tumbuhannya. Misalnya dari lingkungan tersebut dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan ini. Tentunya tumbuhan tersebut dapat hidup dengan baik. Nah, manusia merupakan ciptaan Allah yang diberikan akal budi ya anak-anak. Akal budi yang diberikan oleh Allah itu hendaknya kita dapat gunakan untuk memuliakan Allah. Ya, dengan melihat dan memelihara setiap karya ciptaan Allah yang unik dan beragam. Kita dapat melihatnya bagaimana Indonesia kaya akan flora dan fauna. Nah, yang harus kita jaga dan bukan kita eksploitasi, kita buruh secara ilegal, kita buka lahan dengan membakar hutan sembarangan. Nah, itu bukan suatu sikap yang baik untuk dapat kita terapkan, khususnya kita sebagai pribadi yang percaya kepada Allah ya anak-anak. Oke, yang selanjutnya itu tentang hewan. Nah, hewan ini membantu persebaran flora dan fauna anak-anak. Yang mana hewan-hewan yang membantu persebaran ini yaitu hewan penyerbuk. Yaitu contohnya hewan apa saja? Boleh bantu Ibu sebutkan anak-anak? Kupu-kupu, Bu. Lebah, Bu. Oke, good ya, benar. Kupu-kupu, lebah merupakan hewan penyerbuk yang dapat memindahkan serbuk sari yang dibawanya kepada suatu tempat lain gitu. Nah, oke, yang selanjutnya adalah tumbuhan yang seperti tadi Keisha juga sebutkan bagaimana tumbuhan ini merupakan makanan untuk hewan herbivora. Nah, tumbuhan ini akan hidup jika tanahnya subur. Nah, sehingga jika tanah di suatu wilayah itu subur dan gembur yang seperti dijelaskan juga oleh Inal tadi, ciri-ciri tanah yang subur itu akan mempengaruhi pertumbuhan yang cepat yang dapat tumbuhan itu dimakan oleh hewan-hewan herbivora ya anak-anak. Oke, sampai di situ penjelasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Sekarang, Ibu ingin bertanya, apakah flora dan fauna di wilayah tertentu dapat hidup atau beradaptasi jika dipindahkan ke suatu wilayah lainnya? Ada yang mau bantu Ibu untuk menjawabnya? Siapa yang mau bantu Ibu? Eros? Nah, Iya, Eros. Ibu. Iya, bisa Halo, bantu Ibu. Ibu, Nak? Halo. Bisa, Ibu. Silakan, Nak. Jadi, menurut saya, hewan-hewan tersebut tidak dapat hidup sih, Ibu.
atau tidak dapat hidup bertahan lama jika mereka dipindahkan ke yang bukan habitatnya gitu, Bu. Nah, itu sih menurut saya, Bu, ya meskipun di kebun binatang mereka banyak jenisnya, tapi di kebun binatang itu mereka disesuaikan juga kan, Ibu, tempatnya itu seperti apa. Seperti itu sih, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Eros untuk jawabannya. Ada yang mau bantu lagi jawab? Ada yang menambahkan? Atau ada pendapat lain? Saya, Bu. Oke, dipersilakan. Nak Inal. Menurut saya tergantung kepada tempatnya itu. Jadi tergantung kondisinya. Misal, kalau dipindahkan dari beriklim tropis ke daerah lain tapi tetap beriklim tropis atau sesuai, maka makhluk hidup itu tetap bisa bertahan hidup gitu. Atau ke tempat yang sedikit berbeda suhu udaranya, tapi makhluk hidup tersebut pasti akan bisa menyesuaikan dengan bentuk tubuhnya sih, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih untuk Inal yang sudah menjawab ya. Ya, benar sekali. Pendapat dari Inal, pendapat dari Eros itu udah baik ya. Sebenarnya anak-anak, flora dan fauna ini ya dapat hidup di wilayah tertentu jika dipindahkan sesuai dengan iklimnya, misalnya gitu ya. Atau misalnya kita lihat di kebun binatang ada banyak beruang, misalnya di kaca-kaca atau panda atau penguin. Nah, kenapa mereka bisa hidup ya, Bu? Ya, tentunya itu menggunakan sebuah alat teknologi yang untuk mengatur suhu, terus manusia juga diberikan akal budi oleh Allah untuk dapat menciptakan temperatur itu, dan di wilayah tersebut juga, di tempat tinggal binatang tersebut, di kebun binatang itu dihiasi, dibuat sedemikian rupa seperti tempat tinggalnya pada hewan-hewan tersebut, sehingga ya itu juga bisa membantu mereka untuk dapat bertahan hidup. Ya tentunya kalau untuk beradaptasi itu tentunya bisa, tetapi jika untuk berkembang biak dengan banyak, ya harus ada hewan-hewan lainnya yang mempengaruhinya, dan itu juga kemungkinan agak sulit ya anak-anak. Ya itu, sampai di sini apakah sudah jelas anak-anak atau ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu dan sesi kita tadi di asinkronus? Sudah jelas, Ibu. Oke, sudah jelas ya anak-anak. Sekarang kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Ya, tolong salah satu bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, sorry. Ada yang mau bantu Ibu? Novita, apakah Novita sudah bergabung dengan kita case-nya? Novita ada, Bu. Oke, Novita bisa bantu Ibu untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, Eci, mungkin Novita. Bu, jadi dia keluar. Oke, kalau begitu Ibu minta tolong Keisha deh memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Iya, Bu. Jadi hari ini saya belajar tentang keragaman flora dan fauna, dan mengapa keragaman flora dan fauna itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Maaf, Bu, saya sedikit lupa tadi faktornya apa saja, tapi yang paling saya ingat itu ada faktor tanah atau edafik dan faktor tentang permukaan bumi ini, Bu. Oke. Terima kasih Keisha untuk kesimpulan yang telah diberikan. Oke, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Jadi, persebaran flora dan fauna itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang sudah kita pelajari hari ini. Ada 4 faktor, yaitu ada faktor iklim, edafik, fisiografi, dan biotik. Yang mana kalau kita lihat alam memegang peranan yang sangat besar dan penting untuk keberlangsungan hidup flora dan fauna yang kita percayai, juga itu semua tidak lepas dari kedaulatan Allah. Allah yang menopang segala sesuatunya yang ada di bumi ini. Nah, Allah, kalau kita lihat juga di dalam pembelajaran kita hari ini, Allah menata segala sesuatu yang diciptakannya sungguh amat baik. Kita melihat bagaimana flora dan fauna itu hidup sesuai dengan tempat atau wilayahnya. Nah, lalu kita sebagai manusia yang diberikan akal budi dan dipercayakan mandat oleh Allah, hendaknya dapat merawat dan melindungi bumi ini dengan menjaga flora dan fauna. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Silakan melanjutkan sesi asinkronus dengan menyicil tugasnya, dengan membuat latar belakang dan tujuan, serta jangan lupa memberikan insight terkait pembelajaran hari ini di Teams seperti biasanya ya anak-anak.
2 hal yang sudah dipahami dan 1 hal yang mungkin ada belum dipahami dari materi yang sudah kita pelajari. Namun kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di tengah keterbatasan kami, di dalam jaringan dan device yang kami gunakan. Tapi kami sangat berterima kasih ketika Tuhan memperbolehkan kami untuk masih dapat belajar, untuk dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru kami. Dan berkatilah juga Tuhan kami di dalam melakukan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk melaksanakannya. Hanya di dalam nama kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Iya.